RPJMDes dan karena juga ada pertanyaan juga di RKPDes dan sebagainya. Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 itu di pasal 28 diamanatkan RPJMDes ini kan dokumen perencanaan desa untuk 6 tahun. Dan apabila terjadi keadaan luar biasa, keadaan khusus dan keadaan luar biasa, misalnya terjadi bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik berkepanjangan, itu bisa dilakukan perubahan Perdes RPJMDes. Kedua, perubahan yang mendasar. Tadi terkait, Pak, bagaimana kalau nanti jadi 9 tahun? Ya Pak ya tadi ya? Ya. Iya, apabila terjadi perubahan mendasar, misalnya ada kebijakan nasional dan pemerintah, keluarlah revisi Undang-Undang Nomor 6 bahwa misalnya periodisasi kepala desa menjadi 9 tahun, sementara RPJMDes kita sudah disusun 6 tahun. Kebijakan yang lainnya dari pusat, bisa saja itu dilakukan perubahan. Jadi boleh melakukan perubahan Perdes RPJMDes apabila terjadi satu ketentuan khusus dan yang ada bencana alam. Tentunya di dalam penyusunan RPJMDes itu ada 4 bidang plus 5. Ada yang masih 4 bidang ya. Ada bidang kebencanaan dan kejadian khusus bencana. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud di situ. Nah, disinilah makanya di dalam ketentuan ini bahwa kita jangan terlalu kaku di dalam penyusunan dokumen RPJMDes, tapi fleksibel mungkin. Makanya harus ada di bidang kelima itu bidang kejadian luar biasa atau bencana. Pemerintahan, pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan dan prestasi dan terus bencana. Bapak Ibu sekalian, jadi kita fokuskan aja dulu ke RPJMDes. Karena di dalam RKPDes tetap dengan Perdes, RPJMDes Perdes, RKPDes juga Perdes. Tata cara penyusunannya ada diatur sendiri. Saya sudah coba melihat masih banyak yang inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran desa. Nah untuk itu tolong Bapak Ibu sekalian di dalam mengawal pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan RPJMDes dijabarkan ke RKPDes dan dipedomankan RKPDes ke APBDes. Ini amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 dan pembangunan desa PP 47 dan Perpres 114 dan Perpres 85 serta Permendagri 114. Jadi setiap tahun Bapak Ibu sekalian membuat RAPBDes itu bunyi berpedoman kepada RKPDes. Makanya di dalam penyusunan RKPDes pun 5 bidang itu harus dimasukin Pak. Jadi menjabarkan dari RPJMDes ke RKPDes, RKPDes menjabarkan ke APBDes. Inkonsistensi. Nah ini masih saya coba temukan masih banyak yang inkonsistensi. Artinya Pak, 17, 25. Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Undang-Undang 25 tahun 2004 sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan. Coba nggak disebut RKPDes itu. RKPD di kabupaten kota provinsi, RKPD sebagai pedoman penyusunan APBD. Itu di Undang-Undang 25. Di Undang-Undang Keuangan APBD berpedoman pada RKPD. Karena anggaran desa adalah dana transfer pusat dan daerah sampai ke desa, itu tetap menggunakan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Artinya APBDes harus ada program kegiatannya di RKPDes. Ya, jadi tolong di dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, mulai dari RPJMDes, tolong kita benar, kita mengikuti ketentuan kebijakan yang terkini dulu, ya 6 tahun. Dan jika apabila ada perubahan mendasar nanti kebijakan menjadi 9 tahun, ini kan masih belum final. Kita tetap pakai 6 tahun, 6 tahun. Nanti kalau ada perubahan kan ada pasalnya. Dan saya informasikan juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14, saya menjadikan tenaga ahlinya untuk revisi. Maka dalam masukan ini saya dengar semuanya. Ini akan menambah wawasan saya gimana nanti saya ke dalam hal ini supaya revisi itu lebih bisa dan dipahami dengan
jelas dengan contoh-contoh lampirannya nanti. Jadi lampiran bagi Bapak untuk RKPD itu lampirannya sudah 10 bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 10. RPJMD 10. Saya coba merancang akhirnya, tunggu nanti penetapan nanti dicabut yang terhubung di 14. Itu Bapak sudah punya guidance yang sangat lengkap dengan beberapa rumusan-rumusan. Jadi contoh-contohnya sudah saya masukkan dan sekaligus karena mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pengendalian evaluasi terhadap perencanaan dan anggaran desa, tetapi kan belum ada guidance di pedoman. Itu di dalam Permendagri itu nanti saya sudah masukkan juga format, misal checklist Pak. Contohnya checklist. Apabila Bapak membuat RKPDes, terus tadi ada pertanyaan, ada timnya enggak? Udah dibentuk belum timnya? Kalau belum, tetapi belum kapan membuat? Sudah memperhatikan arah kebijakan kabupaten nggak? Tadi ada pertanyaan, memperhatikan kebijakan kabupaten dan mengindikatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten itu di dalam bab 6 Perda RPJMD Kabupaten ada arah kebijakan. Misalnya arah kebijakan kabupaten, pembangunan irigasi kabupaten, lokusnya melalui beberapa desa-desa. Misalnya Bapak yang di desa mana Pak? Misalnya pembangunan irigasi kabupaten, lokusnya di Desa Batu. Ini pembangunan desa kabupaten ya, irigasi kabupaten. Terus tentunya Bapak membuat irigasi desa kan harus connect. Di situ bisa dilihat, bukan bisa dilihat di arah kebijakan ada di dalam bab 6 Perda RPJMD. Kemudian Bapak pernah melihat juga area serana atau area serana dinas ada buat terkait. Itu berarti ya pengairan. Ya. Itu memperhatikan artinya supaya terjadi sinkronisasi dan koneksitas. Misalnya kabupaten bangun jalan kabupaten di desa apa ada kegiatan pembangunan jalan desa. Jangan sampai pembangunan jalan kabupaten tidak ada jalan desa sini. Itulah pentingnya untuk memperhatikan arah kebijakan terkait waktu indikatif. Waktu indikatif itu kan tim anggota mengintip katakan nanya lah ke kabupaten. Maka algoritma akan turun. Untuk 2024 kan sudah disusuti RKPD sudah selesai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian intinya bahwa tolong menjaga inkonsistensi antara perencanaan anggaran. Karena sekarang Bapak yang sudah pakai RKPD online siapa? RKPD online Pak? Iya RKPD online. KPPD kan Bapak ada pengawasan Siskuedes. Saya melihat hasil Siskuedes BPKB itu sekian ribu inkonsisten. Tolong dijaga lah di sini. Jaga nanti pada saat desa. Data desa. Data desa kan diinput tuh di BPKB. Keuangan ya. Itu nggak sesuai pada kita itu dengan RKPD. Kita beri kemajuan kepentingan desa dan masyarakat desa. Tapi tetap kita buat perencanaan. Pertanyaannya sudah bagus tadi, bagaimana ada perubahan, bagaimana ada RKPD itu. Tentunya ikuti ketentuan yang ada. Jangan kita menganggarkan desa tanpa ada di RKPD. Jangan kita membuat kegiatan di RKPD nggak ada di RPJMD. Itu saya kira demikian Pak Gubernur. Terima kasih.